Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nandaku sekalian. Eh, Pagi ini kita mencoba belajar menggunakan aplikasi Zoom. Insya Allah koneksi nanti semoga baik. Untuk sementara memang yang masuk kelas baru sedikit. Insya Allah menjelang waktu berjalan nanti akan bertambah yang bisa mengikuti via Zoom. Materi sudah Ibu sampaikan di Telegram kemarin, apa itu kritik dan esai. Kalian sudah mendiskusikannya, sudah googling, sudah mencari berbagai materi. Untuk itu sekarang tidak perlu panjang lebar, hanya sedikit mengingatkan saja apa itu kritik dan esai. Mohon yang unmute. Andika, Hombing, Ica, silahkan unmute. Kemudian beri pendapat kalian. Kita sedikit mengupas pengertian kritik dan esai sastra. Hello, anybody here? Henny? Sudah keluar, Bu. Ella? Apa, Bu? Ica nggak pakai ini ya, suara ya? Halo Ella. Ella, silahkan berpendapat, Dok. Iya, Bu. Saya Apa kritik itu? kenapa, Bu? Pengertian kritik Ya. kemarin apa? Coba dikupas lagi. Selamat pagi, Leni. Assalamualaikum. Tunggu. Pengertian dari kritik tadi, Bu. Iya. Posisi di mana, Dok? Kok putus-putus? Kamu bayinya pakai ken. Rita. Aditya, Leni, selamat bergabung. Vela, sehat-sehat semuanya. Tapi mereka tidak menggunakan ini ya, speaker ya. Adit, mohon jangan di-mute, Nang. Ica, kita mau diskusi, sayang. Ini, Bu, saya mau menyampaikan. Ya, Bu, udah. Oh iya, silakan, Bu, Dok. Yap. Ya. Kritik merupakan suatu ungkapan penilaian terhadap suatu karya dengan didasar analisis yang mendalam. Sinyalnya agak jelek, Bu. Iya, putus-putus. Tidak apa-apa. Lanjutkan aja. Selanjutnya saya akan bahas tentang esai.
Esai adalah suatu cara pandang terhadap suatu objek atau peristiwa. Itu sih menurut saya, Bu. Terima kasih, Ella. Sama-sama. Baik, yang lain apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Leni jangan di-mute-kan speakernya. Saya tambahkan pendapat saya mengenai kritik. Dengan siapa ini? Ica atau Leni ya? Dengan Ella, Bu. Oh, masih Ella. Lanjut. Masih saya, Bu. Saya mau menambahkan tentang pengertian kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Itu tambahan saya. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Ella. Baik, kalau bagi yang lain ingin menambahkan atau mencoba mengurai kembali pengertian kritik dan esai, silahkan. Ini kok diam saja ya? Zahra? Yang di mute ini loh. Tolong di unmute. Vela atau Leni bisa menambahkan atau mengurai kembali pengertian kritik itu seperti apa, esai itu pengertiannya seperti apa. Saya Bu mau nambahkan Bu. Aditya? Iya. Ya, boleh. Ya, lanjut. Kritik itu yang dinilainya itu dari berbagai sudut, misalnya tuh ekstrinsiknya atau unsur intrinsiknya. Kalau esai mengupas satu topik saja, misalnya settingnya saja atau temanya saja. Itu. Baik, terima kasih buat Saudara Aditya. Bagi yang lain boleh menambahkan atau memberikan pengertian lain tentang kritik dan esai. Boleh, silakan. Saya, Bu. Ica. Menurut saya, kritik adalah suatu ungkapan penilaian terhadap suatu karya dengan cara menganalisisnya terlebih dahulu sebelum memberi penilaian. Sekian, Bu. Oke. Terima kasih buat Ica. Bagi yang lain, Leni. Selamat bergabung bila Zara. Boleh memberikan pendapatnya tentang kritik. Lebih banyak, lebih baik. Kayaknya cukup dulu deh. Sebab rata-rata untuk pengertian kritik dan esai sudah tahu. Ini hanya mengingat atau mengulas materi kemarin. Inti dari pembelajaran hari ini, kita mencoba mengkaji contoh teks kritik sastra pada novel Lelaki Harimau. Seperti yang sudah Ibu share. Bisa diperhatikan?
Bisa, Bu. Dari halaman pertama, Bu Share mohon dibaca baik-baik, kemudian sampaikan. Kalimat kritiknya yang bagian mana? Halo? Adakah yang masih bingung? Kalimat kritiknya yang mana ya? Oh, masih dibaca, sorry. Masih baca. Masih dibaca, Bu. Masih dibaca, Bu. Ya, silakan. Dibaca dengan seksama ya, nanti bakal tahu contoh kritiknya itu bagaimana, kalimatnya seperti apa. Di sini Bu, saya ingin memberikan pendapat saya tentang kalimat kritik pada teks Kapten Eksperimen Novel Lelaki Harimau. Dengan siapa? Ella. Oh, Ella. Iya, lanjut Ella. Di sini kalimat kritiknya terdapat di pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dan usahanya merangkai setiap peristiwa. Itu kritik, Bu. Oh iya, Karena dalam lanjut. kritik itu kan misalnya dia masih ditelaah. Adakah yang mau menanggapi? Ayo. Aditya sama Homing tidak usah unmute tuh. Enggak usah mute, enggak usah mute. Ah, dibuat unmute aja. Mendapat saya, Bu, dari nomor 1, 2 ini udah ada, Bu. Kritik sastranya itu udah kritik sastra. Tapi di satu ini nih masih kayak belum diperjelas kali itu, Bu. Cuman masih sekilas doang gitu, Dadit. iya. Di bagian sebuah novel sampai kehati-hatian itu udah sudah dikritiknya, Bu. Tapi sebelum itu masih paragraf perkenalan Sudah atau kritik apa itu. gitu. Iya, saya garis bawahi paragraf perkenalan ya, Dit. Iya. Ah, Yang di poin nomor 2 itu sudah kritik semua. Ya, benar. saya sependapat, Bu, dengan Adit. Ini. Ella, Bu. Iya, Bu. Ini, Iya. Bu, sependapat dengan Adit.
Oke, sebentar. Jadi kesimpulannya, poin yang pertama atau paragraf pertama itu isinya adalah identitas atau perkenalan dari novel Lelaki Harimau, kemudian disandingkan dengan beberapa karya dari si penulis novel Lelaki Harimau. Di situ ada contoh Cantik Itu Luka, kemudian disandingkan dengan Lelaki Harimau. Aditya tadi sudah memberitahu atau menyampaikan pendapatnya bahwasannya di paragraf pertama sudah ada satu kalimat kritik. Betul. Dan tadi disampaikan sama Aditya bahwa paragraf pertama itu paragraf perkenalan. Boleh. Dan benar. Kemudian Eka menambahkan di paragraf kedua, jelas sekali di situ sudah mulai banyak kritik positif untuk Lelaki Harimau. Jadi, saya rasa ketika kita mencermati di paragraf kedua ini, kita akan mampu, oh ya, kalimat yang ini sudah mencerminkan penilaian. Sekarang kita lanjut ke paragraf berikutnya. Ini masih contoh kritik. Mengapa dibuat poin-poin seperti itu? Itu sebenarnya adalah paragraf. Hanya saja untuk mempermudah kalian, maka dibuat poin 3, 4, 5, dan sebagainya. Dari contoh poin 1 dan 2, khususnya paragraf 2, adakah pertanyaan atau kesulitan ketika memahami kritik? Sebab kemarin kan sudah saya share juga contoh-contoh kritik yang lain. Kalian pun juga sudah cari contoh kritik yang lain. Apakah masih ada yang kebingungan? Oh my gosh. Iya, boleh. Nah, sekarang enaknya gini aja. Baca yang terlihat di layar kalian. Itu ada perbandingan karya Eka Kurniawan antara Lelaki Harimau dengan coret-coret di toilet. Kemudian ada dibandingkan juga dengan karya yang lain. Durga Umayi. Iya. Ada Bau Busuk. Jurnal Cerpen itu. Nah, itu nanti akan lebih memperkaya, oh ya ternyata kritik dari sebuah novel itu bisa disandingkan dengan karya atau novel-novel yang lain. Kemudian lihat titik mana yang dikritik dari masing-masing novel itu. Nanti akan terlihat bahwa kritik itu tidak hanya menyoroti satu topik saja. Pun demikian dengan esai. Esai nanti jika ada salah satu novel atau puisi, nanti dia akan disandingkan atau dibandingkan dengan novel atau puisi lain dengan pengarang yang berbeda. Tetapi yang dikaji hanya satu topik untuk esai sastra. Dipahami dulu ya yang Ibu share. Berarti Bu, mengkritik dan esai itu tuh boleh menyandingkan satu karya dengan karya orang lain gitu ya Bu? Justru itu lebih mengobjektifkan sebuah kritik sastra. Artinya apa? Artinya kritik yang Anda buat, yang Anda nilai itu tidak, apa ya kalau saya bilang orang Jawa itu, tidak orang abal-abal. Tidak bohong, memang betul-betul dikaji secara ilmiah dan objektif. Sebab berani membandingkan dengan karya yang lain. Kalau dibandingkan dengan karya yang lain itu justru lebih bagus lagi. Ibu, itu jika dibandingkan dengan karya lain itu, walaupun ceritanya berbeda itu tetap boleh ya, Bu? Intinya yang dibandingkan itu, contoh,
kita kembali ke halaman depan. Oh, sebentar, belum ada ini. Baca poin 3 dan poin 4 atau dan seterusnya. Nanti siapa yang bertanya tadi ya? Henny atau Ella ya? Ica, Bu. Oh, Ica nanti akan paham. Kira-kira lelaki harimau dengan ketika disandingkan dengan coret-coret di toilet itu dari sisi apanya? Nanti yang lain boleh bicara. Mau Aditya, Valda, Alam, Zahra, atau yang lain. Mohon bereksplor, bernalar. Kumpulin tuh modal kamu nanti kalau kamu enak aja ini satu. Ya usah. Yang itu ada yang pernah saya tuh mau aku susuan. Banyak. Kalau 50 ya. Yang sampai itu kan. Jadi kamu nggak kebanyakan dapat. Jangan datang terus, kumpulin terus. Kamu selamatin banyak semakin banyak kamu. Itu jangan kalau rasa itu jangan. Mari buahnya buah. Bagaimana Ica? Sudah baca di poin ketiga? Ini kalau misalnya ada yang jadi aku nggak masih saya. Oh iya. Kok campur sini jadi banyak tuh. 150. Tanggal 5 sudah. Tanggal 5 kan. Kumpulin. Uang kamu ada itu. Orang berkaya orang berbisnis kayak gini. Nanti sama di sini tuh sama orang pribadi. Halo, Ya, Bu. yang banyak ada suara-suara itu siapa ya? Nggak tahu, Bu. Oke. Tadi pertanyaannya coba diulang. Kurang. Apabila disandingkan dengan yang lain? Halo? Ica itu, Bu. Ica mana ya? Oh, Coba kalau dompet kalau kesini ada satu kalau tidak salah tadi itu pertanyaannya apabila disandingkan dengan karya lain tetapi ceritanya berbeda kayak gitu. Kalau Oh, nggak salah. Kalau tidak salah sih. iya kalau ceritanya berbeda, bagaimana katanya? Iya, tadi dia nanya kayak gitu.
boleh tidak, Bu, seperti itu, Bu, katanya. Enggak, Oh iya. Ica tadi nanya tuh ceritanya tuh harus sama ada gitu, Bu. Ah ya. Ya, Ada yang bisa usul dari kalian? Saya tunggu. Poinnya gede loh ini kalau bisa jawab. Halo. Aditya kah? Ella kah? Saya bisa nggak sih, Bu? Hah? Bisa itu, Bu. Kayak tunggu. Saya tak baca. Bisa, tapi nggak harus sama, Bu. Nggak harus sama apanya, Bang? Nggak harus sama ceritanya. Itu cerita Ceritanya seperti di tadi itu Sebentar, ada satu-satu, harimau Ella. ini coret-coret di toilet, Halimuda itu kan ceritanya berbeda-beda, tapi ini tetap mereka bandingkan itu, Bu. Jadi tidak harus sama. Iya, silakan Ella. Sebentar saya kunci dulu punya Adit. Ella? Iya, kalau menurut saya itu tidak menjadi masalah jika ceritanya berbeda. Soalnya di contoh yang Ibu kasih nih, di satu poinnya membahas tentang kayak cerita coret-coret dan harimau tadi. Menurut saya sih nggak masalah, Bu. Uangnya berapa? Ya kan nggak tahu. Iya, Bu ya. Dari pertanyaan yang disampaikan tadi, intinya apakah bisa dibandingkan? Bisa, dengan karya yang lain sangat bisa. Kemudian Bu, apakah bisa apakah bisa menggunakan apa ya? Sisi lain yang dibandingkan. Kita lihat dulu. Sebagai contoh yang bisa kalian baca dari yang di-share, dari contoh coret-coret di toilet, karya Eka ini dia dibandingkan dengan lelaki harimau Durga Umay. Apa sih yang dibandingkan dari ketiganya itu? Kebetulan perbandingannya itu menemukan persamaannya. Persamaannya di mana? Persamaannya itu terletak bagaimana si penulis atau Eka menulis ketiga karya itu dengan melihat bagaimana cara menyampaikan cerita. Narasi ceritanya itu seperti apa? Rangkaian ceritanya atau rangkaian peristiwanya itu seperti apa? Ketiga. Nah, ketiganya itu oleh si Eka disampaikan dengan sudut penceritaan masing-masing, tetapi tetap satu memiliki satu gaya penceritaan. Narasinya kayak mana? Tahu kan narasi? Itu yang pertama. Yang kedua, perbandingan itu dilihat dari sisi lain dari narasi atau rangkaian peristiwa si pengarang mau menyampaikan gaya ceritanya. Lihat di poin 8. Iya, poin 8 kalau tidak salah. Oh, sorry, mohon maaf. Poin 7. Setelah 3 poin di atas, poin 3, 4, 5, lelaki harimau disandingkan dengan Durga Umay. Durga Umay itu disampaikan bagaimana rangkaian kalimatnya, sama persis seperti coret-coret di toilet dan lelaki harimau. Nah, poin ke 7, Eka Kurniawan sudah mulai membedah lelaki harimau itu dari sisi segi temanya. Otomatis kritik ini sudah menyoroti 2 topik. Yang pertama narasi atau rangkaian cerita. Yang kedua dari sisi tematik atau temanya. Nah, dari 2 contoh ini, saya rasa kalian sudah mulai menangkap, oh iya, kritik itu tidak hanya 1 topik saja. Ini sudah mulai membahas 2 topik, dan 2 topik ini pun dibandingkan dengan karya yang lain. Itu sungguh luar biasa. Ngerti maksud saya? Paham, Bu. Ya, Bu. Ngerti, Bu. Nah, nanti lebih jelasnya nanti baca ulang lagi. Jadi nanti ketika kita, mohon maaf, tugas yang saya share di kalian itu puisi siapa ya? Samsul, Dak.
Gerimis Bentar, Bu. senja. Bentar. Samsul Hari, Bu. Sayap kenangannya terbakar. Saya kenang nanti kenangnya Gimana, Bu? jika kalian ingin membandingkan dengan nanti ketika kita menganalisis kritik dari puisi Samsul, kamu boleh membandingkan dengan puisi lain yang isinya hampir sama atau mirip-mirip. Mungkin yang kamu Oh, analisis iya, Bu. dari segi pencitraannya atau makna lambangnya atau isi dari cerita makna dari puisi itu. Boleh tidak, Bu, saya menyandingkan dengan syair lagu? Peter Pan nggak mungkin? Baginda, kalau mirip dan sama isinya, maksud dari puisi itu sangat bagus sekali. Sungguh. Sebab kakak kelasmu yang dulu, tahun 2020, ada yang membandingkan dengan syair lagu. Puisi dibandingkan dengan syair lagu punya musisi terkenal lah. Dan kajian mereka itu manis banget. Caranya kayak mana? Coba perhatikan lagi kembali ke coret-coret di toilet, kemudian Durga Umay, kemudian Lelaki Harimau. Nah, dari ketiga cerita dengan 3 judul yang berbeda ini kan disoroti rangkaian jalan ceritanya kayak mana. Sinopsis masing-masing itu kayak mana ya? Nah, itu si kritikus menilainya dari situ. Ada yang membandingkan syair puisi itu dengan isi satu babak atau satu episode di sebuah sinetron. Boleh, sangat boleh sekali. Dan itu berarti kamu nalarmu tinggi banget untuk membandingkan dengan sesuatu karya lain yang lain. Kalau saya bandingkan dengan pentas drama, Bu, boleh. Pentas teater boleh. Kalau saya bandingkan dengan yang di Trans TV itu ya, Extravaganza yang lucu-lucu Patrio itu loh. Kalau misalkan yang kamu soroti sisi kehidupan sosial, ya boleh banget. Terserah kalian mau menganalisis kayak mana. Yang penting kalian itu bisa mengkritik dengan membandingkannya dengan karya yang lain. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Aduh, jangan bingung. Hanya saja itu, Bu, kenapa harus dibandingkan dengan karya yang lain, Bu? Adakah pertanyaan seperti itu? Ada, Bu. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan ya, mengapa harus dibandingkan dengan karya yang lain? Kritik kan harus objektif. Ada data supaya apa? Supaya kritik kita itu memang betul-betul benar dan tepat. Dikaji secara ilmiah kesastraan, ya memang benar. Kemudian dilihat objektivitasnya sesuai banget. Apa adanya, sesuai objek yang dibahas. Mengapa harus dengan karya yang lain? Itu salah satu ciri seorang kritikus yang memang dia itu sudah kenyang dengan sastra-sastra atau dengan karya-karya sastra. Jadi, oh ya, kalau ini saya bandingkan dengan yang ini untuk rangkaian, untuk jalan ceritanya atau narasinya, ternyata ini bedanya seperti ini seperti ini. Itu sama saja menyuguhkan kepada pembaca bahwasannya kritik ini loh memang betul-betul nyami banget. Sebab berani dibandingkan dengan yang lain gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Iya. Intinya dari tugas kritik puisi yang saya share kemarin itu, nanti kalian boleh membandingkan dengan karya yang lain
Kalau puisi kan yang disoroti diksi, pilihan kata. Kemudian mungkin tipografi atau bentuk puisi. Kemudian isinya, makna, Ya, atau makanya temanya tuh. seperti apa. Pesannya apa yang mau diambil. Itu boleh dibandingkan. Mau dibandingkan dengan puisi yang lain boleh. Lirik lagu boleh. Kutipan atau episode-episode dalam sinetron boleh. Dalam film pun boleh. Kalau ketemu komik yang intinya jalan ceritanya sama, ya monggo. Kok Wow. temanya sama ini ya? Ya monggo. Tidak banyak-banyak, satu boleh. Satu karya boleh, 2 karya boleh. Lebih dari 2 itu jauh lebih bagus. Artinya apa? Artinya kalian itu memang kaya dengan melahap hasil sastra itu kayak apa tuh? Gitu. Intinya kritik seperti itu. Nah, kembali ke esai. Kalau esai itu hanya satu topik saja. Tahu maksudnya? Itu saya mau nanya tadi itu, Bu. Kan ini tadi kan kritik kan bisa dinilai dari berbagai macam topik gitu kan, Bu. Ada tema sama tadi narasi. Jadi kalau yang dinilai narasi aja nggak ada topik, itu tuh kritik atau esai, Bu? Nah, coba dijawab sendiri. Nggak tahu sih, Bu. Kayak mana pertanyaan kau? Kritik sastra ini kan dinilai itu dari berbagai topik. Yang ini tadi itu contohnya udah ada tema, narasi, kan udah ada 2 topik tuh. Nah, tapi kalau seandainya di kritik sastra ini kita buat cuman narasi, menilai di narasinya aja, nah itu tuh udah jadi masih kritik sastra kah atau esai? Dan coba yang lain. Esai nggak sih kalau nggak tahu? Soalnya Itu kan termasuk esai lah. Soalnya kan cuman soalnya kan dia membahas cuma satu topik, bagian narasi. Menurut saya sih esai. Yang lain bagaimana? Esai atau kritik? Menurut saya juga esai, Bu. Karena Saya itu esai. kan hanya membahas satu topik bagian narasi saja, Bu. Bagaimana Ditya? Untuk Henny dan Ella, tepat sekali. Ya, Bu. Artinya, Dit? Oh. Ica tadi. Artinya, Dit, gimana, Leh? Coba diungkapkan. Jadi walaupun jadi udah ada intinya tuh kalau esai itu cuman membahas satu Bu, topik, suaranya tapi kalau macet-macet, kritik itu Bu. berbagai topik, Bu. Betul. Sekali. Berarti kalian sudah bisa memahami perbedaan antara kritik dan esai itu seperti apa. Nanti setelah modul itu dibaca sampai ke belakang. Sebelakang nanti kan ada contoh esai lagi. Benar tidak ya sebenarnya esai ini tuh satu topik saja meskipun dia dibandingkan dengan karya-karya yang lain? Itu nanti akan ketemu. Kalaupun masih bingung, boleh googling lagi, cari yang berbeda dari contoh-contoh yang sudah ada. Mungkin kalian pun akan bertanya seperti ini, Bu, contoh yang kemarin itu tidak dibandingkan dengan yang lain loh, Bu. Boleh tidak, Bu? Boleh. Tetapi kritik tetap harus disoroti lebih dari satu topik. Tapi saya tidak membandingkannya dengan karya yang lain, Bu. Boleh, boleh. Asal objektif dan benar, tepat.
Kalau esai kan subjektif, menurut kita si penulis esai. Kalian mau membenarkan, monggo, tidak ya monggo, hanya saja sebagai seorang esais atau penulis esai, biasanya tujuannya itu menyamakan asumsi bahwa apa yang saya sampaikan, orang ketika membaca esai saya pun akan beranggapan sama dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Itu saja.